Hari ini aku akan ajak Grace, kucing aku, ke dokter hewan untuk pemeriksaan toksoplasma pada kucing. Pemeriksaan toksoplasma dapat dilakukan kapanpun pada kucing peliharaan kamu dan sangat bermanfaat bagi yang sedang dalam program hamil ataupun ibu hamil. Pastikan kucing kamu dalam keadaan kenyang ya, supaya saat diperiksa nggak rewel. Jalan-jalan yuk. Hey. Sensitif Sensitif amat. Hey. Ini loh, sini, lihat ini aja, lihat ini. Ini loh di sini, lihat ini. Nah. Hey. Ya ampun. Bingung Dilihat dia. dong, dong. Dilihat. Nah. Mau. Gak mau ya dah. Muntah? Enggak. Muntah dulu. Enggak. BAB-nya oke? BAB-nya sih oke sih. Selalu konsisten padat ya. Ya, biar nggak cepat habis Oh, ya. Bentar ya. Nggak boleh. Oh, iya. Udah lu jilat terus jilat. Ada suaranya lucu banget. Itu tuh. Nah, iya tuh, udah. Yeay, berhasil juga ambil darahnya. Sekarang tinggal tunggu hasil tesnya. Cuma kontrolnya aja yang ke apa namanya, yang strip 1 kontrolnya aja. Kalau misalnya dia T1 itu adalah IgM, jadi imunoglobulin M, biasanya dia baru infeksi awal. Kalau T2 biasanya adalah IgG atau dia pernah ya. Nah, tapi bisa jadi dia IgG dan IgM-nya positif. Bisa jadi. Itu ketika dia masih kena infektif dan dia sudah mulai melawan, biasanya dua-duanya positif. Tapi ini dua-duanya negatif, jadi dia insya Allah belum pernah kena dan dia juga tidak sedang kena. Alhamdulillah. Oke, jadi seperti itu obat cacing sudah saya berikan. Nanti yang perlu diobservasi untuk BAB-nya ya. Kemungkinan BAB-nya akan lembek karena juga dapat snack yang belum pernah dia konsumsi. Itu kebiasaan kita, jadi kayak kebiasaan makan, kebiasaan konsumsi makanan-makanan mentah, kemudian kalau misalnya katakanlah kita ada interaksi dengan kucing liar misalnya, atau banyak kucing liar di sekitar rumah yang main ke rumah, kita ada interaksi terus kita mau makan, kita nggak cuci tangan, dari situ sebenarnya pemicunya. Kenapa kok kucing dijadikan kambing hitam? Karena memang dia hanya bisa berkembang di tubuh kucing. Si toksoplasma hanya bisa di tubuh kucing berkembang biaknya dan dikeluarkan melalui feses, dan fesesnya itu nanti yang menjadi pencemar. Jadi feses kalau misalnya di tanah, terus nanti dia ada airnya mengairi sayur buah, tidak dicuci bersih, kita makan sayur mentah, tidak dimasak, kemudian rumput dimakan
di total pit ayam, di total ayam atau di rumput dimakan sapi, kambing, terus akhirnya dia akan berkembang di tubuh hewan semacam sapi ataupun ayam ataupun kambing itu dia akan berkembang di otot, dan kalau udah berkembang di otot itu dia yang akan bisa menularkan ke manusia. Bagaimana cara kita mengantisipasi masak daging dengan matang? Jadi biasanya si toksoplasma itu dia akan mati di suhu di atas 70-80 derajat dia mati, atau kalau misalnya daging dia dilakukan deep frozen dulu baru dia akan melemahkan si toksoplasma. Toksoplasma itu bukan virus, bukan bakteri, dia adalah protozoa. Jadi dia jenis makhluk hidup yang lain yang memang serupa dengan bakteri atau virus, dan dia tidak ada vaksinnya. Dan dia tidak ada vaksinnya, nggak ada, karena dia protozoa bukan virus, jadi nggak ada vaksinnya. Terus bagaimana kita kalau punya kucing mencegah ya? Kalau memang dia ada interaksi dengan kucing liar di luar atau sering makan makanan yang sembarangan, itu silahkan memang bisa dicek dengan cara seperti itu. Jangan belakangnya. Bisa kita cek seperti ini untuk mengantisipasi. Nah, kalau misalnya dia udah nggak pernah kok ada interaksi dengan kucing liar, makanan selalu pakan komersil, kita selalu indoor kan, ya berarti dia tidak akan menjadi penular, tidak akan terjadi perkembangbiakan si tokso di tubuhnya dia. Dan nanti kalau misalnya dia sering berburu dan dia positif gimana, ya udah disendirikan dulu, diobatin bisa seperti itu. Dan memang kalau kita bisa lakukan hanya menjaga kebersihan aja. Pada saat kita habis ada kontak dengan kucing, kita kontak dengan kotorannya, habis itu kita cuci tangan dengan bersih. Yang penting itu adalah pola makan kita, si ibu hamilnya, si manusianya, menjaga kebersihan dan makanan. Kalau sayur silakan sayurnya dimasak, paling enggak ya setidaknya kan ada tuh ya sayur yang setidaknya kita celup aja di air panas semenit cukup kan. Garam kali ada kayak garam sama cuka apel itu bisa untuk membersihkan bakteri. Garam, cuka apel direndam dulu itu bisa untuk membunuh kalau misalnya suka lalapan. Tetapi memang akan lebih baik mungkin selama kehamilan atau program hamil untuk beberapa teman-teman yang memang belum diberikan rezeki, saya sarankan menjaganya si sayuran mentah dikurangin, makan makanan daging yang dimasak setengah matang juga dikurangin, karena di situ nanti sumber penularannya. Jadi memang kucing dijadikan kambing hitam karena memang hanya bisa berkembang biak di tubuh kucing. Hanya bisa berkembang biaknya di tubuh kucing. Betul. Dan selebihnya nanti ya yang ikut campur nggak cuma kucing aja, ada hewan lain, terutama hewan-hewan yang dikonsumsi kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya hamil kok melihara kucing ya nggak apa-apa. Saya sampai usia 38 minggu saya masih praktek. Sampai saya kan lahir di usia 40 minggu dulu. Jadi 40 minggu saya baru lahiran, sampai usia 38 minggu saya masih, dan pasien saya memang 80-90% kucing. Jadi memang alhamdulillah aman. Bahkan saya sempat cek sebelum nikah, saya cek tokso negatif. Pas ketahuan hamil, saya kan baru diberikan rezeki itu sekitar 6-7 bulan setelah nikah ya, baru saya positif hamil. Itu saya cek lagi di usia 14 minggu tetap negatif. Jadi memang sejauh kita bisa menjaga kebersihan dan menjaga pola makan, aman. Dan kalaupun kita melihara kucing ya mungkin lebih diutamakan pemberian pakan komersil. Kalaupun sering berburu, di situ yang kita harus melakukan pemeriksaan secara teratur, secara berkala, misalnya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali ada pemeriksaan darah, pemeriksaan seperti ini buat screening. Kalau vaksin yang lain itu untuk menjaga daya tahan tubuh. Oh, itu daya tahan tubuh doang. Iya, daya tahan tubuh untuk penyakit virus. Karena penyakit virus kan ada yang flu, mencret. Nah, itu kan salah satunya pemicunya adalah virus yang diberikan melalui vaksin itu. Tapi kalau divaksin kan memang tidak 100% dia bakal bebas sakit kan. Tetapi setidaknya kalaupun dia pernah ketemu sama si agen penyakitnya itu, gejalanya tidak parah, ringan, dan mudah sembuh. Karena penyakit-penyakit virus yang dimasukkan ke dalam vaksin, yang dijadikan vaksin maksud saya, itu adalah penyakit virus yang sifatnya mematikan. Itu ada 4 macam virus yang dimasukkan. Ada virus panleukopenia, dia adalah muntah berak berdarah. Calicivirus itu adalah gejala pernafasan. Rhinotracheitis, chlamydia juga gejala pernafasan. Gejala pernafasan dari yang sifatnya ringan sampai yang kompleks, dari yang cuma saluran pernafasan atas sampai ke paru-paru, persendian, dan juga sistem peredaran darah.
Jadi sifatnya memang virusnya mematikan kalau dia terkena dan pada kondisi dia daya tahan tubuh drop, itu memang sangat mematikan. Tingkat kematian sekitar 60 sampai 80%. Biasanya makanya ada vaksinnya gitu. Makanya ada vaksinnya, terutama untuk kucing-kucing usia di bawah 5 bulan, biasanya disarankan langsung divaksin karena memang ketahanan tubuh akan lebih berbeda. Makanya di manusia kalau misalnya usia bayi di bawah 6 bulan itu kan vaksin jadwal vaksinnya kan banyak banget. Bisa seminggu sekali bahkan kan, bisa minimal sebulan sekali lah sampai seminggu sekali. Itu kenapa? Karena di situ adalah kita sedang membentuk pertahanan tubuh dari awal. Tapi kalau misalnya telat gimana, Bu? Tidak ada kata terlambat sih menurut saya. Kalau memang dia belum pernah dan memang pengen dijaga, akan lebih baik juga diberikan vaksinasi. Terus kalau usia udah setahun kayak gini gimana? Nanti vaksinnya 1 kali aja pengulangan tahunan. Jadi memang bisa dikatakan terlambat, tetapi setidaknya kan tetap ada proteksi. Karena kita nggak akan pernah tahu, betul. Kita nggak akan pernah tahu kapan terjadi lonjakan kasus untuk infeksi virus seperti ini. Terima kasih sudah menemani, semoga bermanfaat ya. Thanks for watching semuanya.